Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. Ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian Putri Masjid Al-Amin Badas, sampai lupa saya, Beringin, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah di sore hari ini kembali bisa diizinkan oleh Allah bertatap muka dengan ibu-ibu sekalian dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka memperkuat keimanan kita kepada Allah, dalam rangka memperkuat ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menambah ilmu kita yang kita berdoa kepada Allah semoga tambahan ilmu yang akan kita sampaikan, yang akan kita dengarkan bersama menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mendatangkan kebaikan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, kita berada di waktu yang mustajab ini. Ini waktunya mustajab. Waktu yang dispesialkan oleh Allah. Ba'da asar sampai maghrib di hari Jumat. Pas ini tadi juga hujan ya. Jadi mudah-mudahan terkumpul semua sebab diijabahnya doa. Di masjid, tempat yang baik, niatannya talabul ilmi, menuntut ilmu, waktunya habis asar sampai maghrib di hari Jumat, kemudian juga di waktu hujan semacam ini, mudah-mudahan doa-doa kita oleh Allah diterima. Ayo kita berdoa dulu Bu untuk saudara kita di Palestina ya, karena wis nampaknya habis-habisan. Mudah-mudahan di antara kita ini ada yang doanya oleh Allah diijabah. Amin ya rabbal alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma ya Rabbana a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin al kufra wal kafirin al yahudal ghasibin. Ya Allah, muliakanlah agama Islam dan muliakan kaum muslimin, dan hinakanlah orang-orang musyrik dan kemusyrikan, hinakanlah orang-orang kafir dan kekufuran, serta hinakan orang-orang Yahudi yang penuh dengan kezaliman. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Filistin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami umat Islam yang lemah yang ada di Palestina ya Allah. Allahumma ansur al-mujahidina fi Filistin. Tolonglah para mujahidin yang ada di Palestina ya Allah. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim. Berikanlah pertolonganmu kepada para mujahidin yang ada di Palestina, dan janganlah engkau berikan pertolonganmu kepada musuh mereka ya Allah. Allahumma taqabbal minhum syuhada'ahum. Terimalah orang yang wafat di antara mereka menjadi orang-orang yang wafat dalam keadaan syahid. Ishfi mardahum. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara mereka. Wa qawwihim ya rabbal alamin. Kuatkan mereka ya Allah ya rabbal alamin. Wa afriq alaihim sabran. Dan tuangkanlah, kuatkanlah, berikanlah kepada mereka kesabaran yang luar biasa. Allahumma a'idal masjidil aqsa ila rihabil muslimin. Ya Allah, kembalikanlah masjidil aqsa di bawah naungan kaum muslimin. Wa akhrijil yahuda min ardi Filistin. Dan keluarkanlah orang-orang Yahudi dari negeri Palestina ya Allah. Allahumma zalzilil yahuda zilzalan azima. Goncangkanlah orang Yahudi segoncang-goncangnya ya Allah. Wadammirhum tadmira. Hancurkanlah mereka sehancur-hancurnya ya Allah ya rabbal alamin birahmatika wa qudratika ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini kita akan membahas satu materi, yaitu tumbang dengan duri kecil. Sekarang kita lihat Bu, panjenengan semuanya insya Allah sama, saya pun juga sama. Karena apa kesamaan kita? Semua manusia di dunia ini pasti mendapatkan ujian. Entah itu ujian berupa kekayaan atau kemiskinan, ujian sehat ataupun sakit, ujian lapang ataupun sempit. Dikasih anak ujian, tidak punya anak juga ujian. Punya rezeki ujian, tidak punya rezeki juga ujian. Artinya kita semuanya ini punya kesamaan, yaitu sama-sama diuji. Tapi setelah ujian itu datang, keadaan kita beda-beda. Ada yang mampu sabar, ada yang tidak kuat sabar. Ada yang ketika diuji cerita curhat ke banyak orang. Ada yang ketika diuji curhatnya hanya kepada Allah. Ada yang ketika ujian datang ibadahnya semakin kuat. Ada yang ketika ujian datang tidak mau ibadah karena kecewa kepada Allah. Ada yang ketika diuji husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Ada yang ketika ujian itu datang dia berburuk sangka kepada Allah. Nah, maka di dalam Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in. Bi apa? Bisyai'in. Dan pasti kami menguji kalian. Apa ujiannya? Bisyai'in. Syai'in itu dalam bahasa Arab Bu, artinya apa? Sedikit.
Artinya apa? Sedikit. Dengan apa? Sedikit. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Sedikit rasa takut. Panjenengan antara ketakutan dan rasa aman banyak mana? Jujur, keweden mbek krasa aman lebih banyak wedine apa amane? Bahkan mungkin di antara kita tidak ada yang pernah takut. Tidak takut suami, tidak takut orang tua, tidak takut ini, tidak takut itu. Maka ujian itu bahkan untuk panjenengan mungkin tidak ada. Walju' rasa lapar. Jujur ibu-ibu yang gemuk-gemuk ini. Lebih banyak laparnya atau lebih sering kenyangnya? Jujur bu, panjenengan kalau ngomong lebih banyak laparnya saya tidak percaya. Wong awake seger kok. Lebih banyak kenyang. Lapar. Kufur nikmat panjenengan ini. Wong yo wareg terus kok sing ngomong lapar itu loh. Ini kue ndang dipangan wis, silakan. Sudah kemudian apa lagi? Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Lah iki panjenengan ngomong kurang sih masuk akal, kreditan kabeh. Ya, sedikit kekurangan harta. Tapi orang kita ngomong kurang harta, yo ndak pantas. Omah yo duwe. Sak melarat-melarate orang di tempat kita, sepeda motor mesti duwe. Elek utawa apik pasti punya. Bahkan tidak jarang satu rumah sepeda motornya 2, sepeda motornya 3. Nggih napa nggih? Terus ngomong ndak punya duit. Kufur nikmat. Watsamarat, dan kekurangan buah-buahan. Nah, maka artinya bu, ujian itu adalah suatu kepastian. Maju mawon bu, enggak apa-apa kok, saya sudah aman kok sekarang. Maka silakan maju aja, enggak apa-apa. Maka apa yang terjadi bu? Ujian itu merupakan keniscayaan orang hidup di dunia. Nah, ketika panjenengan yakin orang hidup pasti diuji, sekarang lihat, ada beberapa rumus, ada beberapa kaidah, ada beberapa ilmu, beberapa cara agar ujian itu terasa ringan, sehingga ketika panjenengan diuji, panjenengan tidak merasa aku orang yang ujiannya paling berat. Nah biasanya kan begitu. Ujian kecil, rasane wis kaya ujian sing paling gede. Gak ono uang sing luwih soro dibanding aku. Coba. Padahal ujiannya baru ujian yang apa? Kecil. Nah tapi itu normal. Kenapa normal? Karena mungkin selama ini belum punya ilmu. Nah sekarang Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Panjenengan tahu artinya? فَأَمَّا الْإِنسَانُ, adapun manusia, إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ, kalau diuji oleh Tuhannya. Ujiannya apa? Fa'akramahu, dimuliakan. Maka ingat loh bu, nampak mulia di mata manusia itu apa? Ujian, sombong atau tidak. Diuji sama Allah. Wa na'amahu, dan diberikan nikmat yang luas. Apa yang terjadi? Fayaqulu rabbi akraman. Ketika dimuliakan, rezekinya dibikin luas, nikmatnya oleh Allah dikasih banyak, ngomong apa? Rabbi akraman, Allah memuliakanku. Belum tentu. Padahal di awal ayat Allah sudah mengatakan apa? Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Ini ujian bu. Panjenengan mulia, rumah tangga baik, anak-anak sukses, suami baik, apalagi
Usaha lancar, kesehatan bagus, ujian. Jangan sampai mengira itu tanda kemuliaan dari Allah. Belum tentu. Fir'aun sogeh, Fir'aun jabatannya dukur, Fir'aun tidak pernah sakit. Nikmat atau ujian? Ujian. Fir'aun sukses atau gagal ujian itu? Gagal. Kenapa dia gagal? Karena dia tidak memahami kenikmatan itu sebagai ujian. Dikira Fir'aun kalau di dunia nikmat, uripen di akhirat ya mesti mulya. Belum tentu. Nah, maka panjenengan kalau ngelihat orang yang kaya secara duniawi, ojo gampang jangan gampang iri, ojo gampang meri. Kenapa? Panjenengan ndak tahu nanti nasib akhiratnya seperti apa. Lanjutan ayatnya. Wa amma idza mabtalahu, dan adapun ketika dia diuji. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Ujiannya berupa apa? Rezekine oleh Allah dikurangi. Rezekinya oleh Allah dipersempit. Rezekinya oleh Allah dikurangi lancarnya, tidak seperti sebelumnya. Fayaqulu rabbi ahanan. Dia ngomong apa? Ini Allah benci sama saya. Sehingga orang yang semacam ini, Bu, memandang cinta atau bencinya Allah ukurannya apa? Harta. Lek sugih Allah seneng, lek melarat Allah gak. Padahal banyak orang-orang kaya yang itu justru bukti Allah tidak senang sama dia. Diapain? Istidraj. Sama Allah dilulu. Wes terus nih. Cek gak eling tobat, gak eling muhasabah, tidak ingat introspeksi diri. Jadi panjenengan ngelihat orang kaya biasa mawon. Kaya sementara di dunia. Belum tentu nanti di akhirat juga kaya. Kaya cuma pandangan dunia. Belum tentu di mata Allah dia mulia. Nah, sementara sebaliknya, ada orang-orang yang ketika diuji dengan kemiskinan itu langsung bingung, gopoh. Gopoh itu apa? Panik. Karena dianggap olehnya kalau rezekiku seret, Allah tidak senang sama saya. Belum tentu. Panjenengan tahu sahabat Nabi banyak yang miskin, tapi mereka orang-orang yang mulia. Abu Hurairah, tahu Abu Hurairah? Itu sampai pingsan 2 kali di Masjid Nabawi. Dikira sahabat Abu Hurairah kena penyakit ayan. Penyakit ayan itu apa? Epilepsi. Jadi pingsan, bangun, pingsan, bangun. Sampai salah satu di antara sahabat Nabi itu lehernya Abu Hurairah diidei, diinjek pakai sepatunya. Dikira apa? Ayanan. Apa kata Abu Hurairah? Wallahi ma bi illal ju'. Demi Allah, tidaklah menimpaku saat itu kecuali apa? Keluwen. Kecuali apa? Kelaparan. Panjenengan nate pingsan karena kelaparan? Jujur, ayo. Angkat tangan yang pernah keluwen sampai semaput. Mana? Keluwen sampai semaput. Angkat tangan. Tidak ada kan? Nah, maka itu apa artinya, Bu? Artinya banyak orang-orang diuji dengan ujian yang berat. Banyak orang-orang diuji dengan ujian yang besar, dahsyat. Tapi mereka orangnya sabar. Maka sekarang tulis, supaya tidak tumbang dengan duri kecil. Nomor 1. Tulis nggih, Bu. Ditulis ten pundi? Ditulis di mana? Tidak apa-apa. Gampang. Insya Allah panjenengan pulang ngerti kabeh. Amin. Yang pertama,
Qaidah yang pertama, rumus yang pertama, cek gak ngalem supaya tidak gampang patah karena ujian kecil, supaya panjenengan itu kroso aku kuat, aku orang yang kuat. Begini, nomor satu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah memberikan ujian melebihi batas kemampuan. Itu rumus nomor satu. Panjenengan diuji, anak-anak jangan itu ujiannya. Kok abot menanak nakal ya. Panjenengan diuji suami nak, jangan juga. Diuji apa enaknya? Melarat, jangan juga, ndak enak ya. Lo memang ujian gak ono sing enak ya. Panjenengan pilih yang mana? Anak nakal, suami nakal, atau melarat? Lo harus pilih. Lo masa gak gelem diuji? Wes gini. Pokok katakanlah panjenengan oleh Allah diuji. Ujiannya apa? Sakit parah. Ndak enak juga. Tapi lah ya apa lah ngomongin ujian kok ini? Diuji sugih. Jangan panjenengan kalau itu saya saja. Sudah wes gini, bismillah. Jangan panjenengan. Ada orang diuji, ngoten nggih? Ada orang diuji, ujiannya apa? Allah uji dengan ekonomi yang ancur-ancuran, perusahaannya bangkrut, ditipu sama orang, tabungannya dibawa kabur sama pemilik bank. Wes ente-entean. Ketika ujian yang datang begitu berat, ojo khawatir. Jangan langsung, kok aku sih? Kok ujiane abot eram? Kok harus diuji dengan masalah seperti ini? Jangan. Kenapa? Langsung masukkan ke pikiran panjenengan nomor satu, cek gak gampang kalah. Nomor satu apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nomor satu, ketika ujiannya berat, berarti panjenengan harus yakin panjenengan oleh Allah dikaruniai kekuatan yang besar. Jadi ketika ujian yang datang itu gede, wes tala ojo kuatir. Gusti Allah tidak pernah zalim. Allah maha adil. Allah maha tahu. Allah maha bijak. Sana ketika Allah kasih ujian berat, berarti Allah ngasih kepada panjenengan pundae yo kuat. Pundae mesti kuat. Apapun ujian itu nomor satu, Bu. Sehingga ketika panjenengan dapat ujian, panjenengan tidak bingung dengan ujiannya. Tapi apa? Panjenengan mulai fokus menggali kekuatan. Ngertos boten? Dong pora? Hah? Dong pora? Jadi jangan bingung dengan kok ngene sih? Kok ngono sih? Loh, kok aku? Kok kudu sampean? Loh, gak iso milih. Ini ujian yang milihkan siapa? Allah. Kalau bisa milih, Bu, ya gak usah diuji. Lek gelem milih maneh, gak usah urip. Panjenengan tahu Umar bin Khattab sekelas siapa? Umar. Umar kuat nopo lemah? Kuat. Imannya hebat atau lembek? Hebat. Itu ketika ngelihat seekor burung terbang, tiba-tiba mencelok. Saya kok bahasa Jawa nih banyak sekarang ya. Kumpul panjenengan juga rai. Burung terbang, tiba-tiba mencelok itu apa? Hinggap, hap, lalu sudah. Terus burung itu, Bu, makan beberapa butir gandum, makan. Terus Umar itu tiba-tiba nangis, Bu, nangis gitu. Terus Umar mengatakan apa? Ya laitani lam talidni ummi. Coba dulu saya sama ibu saya ndak dilahirkan. Terus Umar mengatakan, coba saya jadi burung itu. Enak.
Nanti di hari kiamat setelah hisabnya selesai, saya jadi tanah. Kenapa kok jadi tanah? Anda apal surat An-Naba? Ketika orang kafir ngelihat makhluk, kambing, sapi, semut, tengu, apalagi? Pokok semua binatang. Binatang itu Bu sama Allah dihisab. Misalkan ada kambing duwe tanduk sama kambing gak duwe tanduk. Yang punya tanduk ini nyerondol koncone. Nanti di hari kiamat dihisab. Hisabnya apa? Dikongkon bales. Setelah selesai hisabnya, binatang itu jadi apa? Jadi tanah. Terus orang-orang kafir ngelihat. Orang kafir bilang apa? Ya wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, coba aku dadi lemah. Seandainya aku jadi tanah seperti binatang itu. Kenapa? Karena mereka menganggap hisabku abot. Nah, sekelas Umar saja Bu, itu getun kok. Kenapa saya dilahirkan? Coba gak lahir. Karena kalau panjenengan sudah dilahirkan, otomatis pasti dapat ujian. Nah, tapi yang panjenengan perlu yakin Bu, apa itu? Tidak mungkin Allah memberikan ujian melampaui batas kemampuan. Wis, gak usah ngersolo. Ujiannya datang, fokus pada apa? Fokus pada kekuatan kita. Itu nomor 1. Ketika ujian datang, langsung yakini tidak ada ujian yang melampaui batas kemampuan. Gak usah cengeng. Kalau panjenengan cengeng, gembeng, nangisan, kok aku? Wis talah sampai niku lek nangis tambah elek. Lek nangis, saya kok ngenyean sekarang ya Allah. Dulu ndak gini loh saya. Ya sik tas-tasan iki loh, astagfirullahaladzim. Tapi kan guyon Bu ya. Nah, maka nggak usah nangis. Kalau nangis, maaf, singitano, biar cuma Allah yang tahu. Ketika panjenengan ketahuan orang lain panjenengan nangis, apa panjenengan kira orang lain kesian sama panjenengan? Boten, keplok-keplok kapok. Gaya tok. Biasanya senengane pamer sepeda motor anyar, pamer mas-masane sak sikut. Pamer mlebu metu restoran mahal, saiki kapok. Jangan Anda kira ketika orang lain ngelihat Anda nangis kemudian Anda dipeluk. Dada, dikapok nih. Maka kalaupun harus nangis, biarkan yang tahu cuma Allah. Malu Bu, malunya kenapa? Lihat saudara kita sekarang yang di Palestina. Coba, anaknya meninggal. Suaminya meninggal, bapaknya meninggal, masuk rumah sakit teger, bilang apa? Mereka berangkat duluan ke surga. Saya tidak mau nangis. Kenapa tidak mau nangis? Karena mereka sudah masuk surga. Mosok saya nangisi suami saya yang masuk surga, mosok saya nangisi anak saya yang masuk surga. Maka sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nomor 1. Nomor 2. Banyak orang lain yang ujiannya lebih berat dari panjenengan. Nomor 2 apa? Banyak orang lain yang ujiannya jauh lebih berat. Ada quote itu apa? Kata-kata bagus itu loh, yang biasa di Facebook, di Instagram, di Twitter, macam-macam. Gini Bu, anakmu yang rewel itu, yang mana yang rewel? Anakmu yang rewel itu yang bikin kamu gak iso turu lek bengi, yang bikin kamu sumpek gak iso istirahat, itu adalah dambaan orang-orang yang saat ini belum dikaruniai anak. Nggih napa nggih? Punya anak rewel berat apa boten? Berat apa enggak? Berat. Lebih berat mana dibanding gak punya anak? Ayo jawab. Ayo, berat mana dibanding tidak punya anak? Pekerjaan yang menjadikan kamu capek. Walah, wong kerjaan kok nggak rayawak. Kesel loh, lagi gak kesel dadi bos. Ya, lagi gak kesel dadi lawang bos lo masih kesel, bos Rosi.
Loh, capek apa enggak? Saya lihat statusnya kesian loh Bu Haji Ahmad. Statusnya ya Allah kesian Bu Haji di kombong, enggak. Oh iya, istirahat sebentar di lapangan tenis. Istirahat dulu ndelok jam. Ya Allah kesian beliau ini. Capek hidupnya Bu Haji Ahmad. Tolonglah diringankan sedikit bebannya gitu loh. Melok ngaji sepisan yo kene. Sudah. Pekerjaan yang menjadikan kamu capek. Wayahe wong turu panjenengan sik kerja. Wayahe wong jalan-jalan sama keluarganya panjenengan masih kerja. Itu dambaan orang yang tidak punya pekerjaan. Nggih napa nggih? Iya apa ndak? Iya. Rumah bocor. Halah. Duwe omah kok yo bocor. Itu dambaan orang yang masih ngontrak. Nggih napa mboten? Nah, sehingga apa? Bisa dikiaskan. Dikiaskan itu artinya apa, Bu? Dibandingkan, Alah ngerti pora. Saya ini bingung loh, nggak bahasa kedukuran untuk pemirsa televisi cocok, untuk ibu-ibu yang di sini opo iku. Nah, saya ini susah, Bu. Ku sombong ya. Ini tidak boleh dicontoh ini. Guyon. Sudah, maka begini, Bu. Bisa dianalogikan, dikiaskan dengan apa? Rasulullah bersabda apa? Lihatlah orang yang secara nikmat di bawahmu. Gini apa boten? Untuk urusan kenikmatan, lihat orang yang di mana? Di bawah. Panjenengan gak ada sepeda motor. Ningaline ngelihatnya bukan orang yang punya mobil, tapi orang yang punya sepeda pancal. Tapi sepeda pancal yang harga 60 juta. Mas Dian itu. Kenal kan? Mas Dian ayam bakar apa? Bendang. Sepeda pancalnya larang, Bu. Tapi yo enak sepeda motor larang, mobil yang duwe. Bayuh ya Allah. Nah, maka panjenengan ngelihatnya yang di bawah. Panjenengan misalkan sikile asam urat, bayuh loro asam urat. Lihat orang yang sakit gula kakinya sampai di melendi, asam urat apa diketok? Loh ya mesti tidak mele, kalau harus mele itu loh. Ini babnya kan ujian. Mele mana? Asam urat dipijeti loro-loro penak gitu kan. Kalau asam urat kumat ya apa? Dipenak itu kan ya loro tapi kerenyeng-kerenyeng penak gitu nggih. Yang pernah iki asam urat kabeh ketara iki. Duduk baru 5 menit selonjor. Ketara yang senden-senden ini alah diluk geblak ini. Nah, maka kalau nikmat lihat orang yang di bawahmu. Supaya apa? Lebih bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada panjenengan. Oh, alhamdulillah duweni mek sepeda motor, tonggoku lho duweni sepeda pancal. Oh, alhamdulillah punya mobil masih yo elek. Alhamdulillah udan gak kudanan, tonggoku mek duwe sepeda motor. Walaupun sepeda motornya Harley Davidson. Tapi lek udan yo kudanan. Maka saya seneng sama quote-nya Ustadz Darwis. Tahu Ustadz Darwis? Kualat wong pari kalau gak tahu. Ustadz Darwis itu pasang foto profil sepeda motornya beliau, legenda. Ya kan? Terus tulisannya gini, alhamdulillah punya sepeda motor, kalau panas ndak kehujanan, kalau hujan ndak kepanasan. Saya pertama moco, Bu. Ki Ustadz Darwis jane genah pora iki. Saya baca pelan-pelan. Kalau panas ndak kehujanan. Saya mulai senyum. Oh, kalau hujan, lah itu loh Bu, itu seni. Untuk apa? Untuk berdamai dengan nasib. Berdamai dengan apa? Nasib. Nah, maka begitu Bu, jangan menganggap ujian Anda yang paling besar. Itulah kenapa dalam Islam ada syariat apa? Tilik orang sakit besuk, nyambangi. Bahasa Indonesianya apa? Menjenguk orang sakit. Dan saya kan sering ngomong di depan panjenengan, tapi tidak tahu panjenengan yang ini apa panjenengan yang mana. Pokok pernah ngomong lah saya. Apa? Datang ke rumah sakit, Bu, jangan ke kamar yang kelas 1 VIP, pavil apa yang
Astagfirullah. Dukure mana apa? Bukan. Wes pokok ojo sing apik lah. Kalau masuk ke rumah sakit, masuk ruangan yang satu ruangan isi orang 12. Isi orang 8. Yang penunggunya itu Bu, karpet tipis, duduk bawah, bawa termos, bawa bantal, bawa nasi bungkus. Nanti kalau panjenengan lihat yang seperti itu Bu, alhamdulillah, sak soro-soro nih aku sih sehat. Angkat tangan yang tadi pagi sudah mengunjungi orang sakit. Ayo. Atau panjenengan yang sakit. Loro ati kabeh ini ketok ini. Nah, maka kunjungi orang sakit. Supaya apa? Ternyata sehat itu nikmat yang mahal, nikmat yang besar. Kalaupun panjenengan tidak sakit, bersyukur. Kenapa? Yang diuji dengan ujian panjenengan itu bukan satu-satunya. Dan ujian panjenengan bukan yang paling besar. Masalahnya apa? Orang lain pinter nyimpen, panjenengan ember. Orang lain ada ujian Bu, menang. Ketemu orang, Mbak waras, alhamdulillah. Mbak, ya apa kabari anak-anak? Alhamdulillah sehat wal. Padahal jurune atine ngempet, panjenengan gak ditakoni, Mbak. Sampai roba. Loh cerita dhisik durung diceritani kok sampai neru Mbak. Cerita sik. Mbak. Sikilku telusupen. Loh. Katanya diceritani, Bayu sikil ketelusupen lek nangis kok ditinggal rabi mbek bojone ae. Itu loh orang-orang yang bojone rabi maneh biasa tenang senyum. Panjenengan mek telusupen. Sudah. Nomor 2. Ingat, Anda bukan satu-satunya orang yang oleh Allah diuji. Banyak orang yang ujiannya lebih besar. Maka contohnya siapa? Abu Hurairah. Contohnya siapa? Saudara kita yang di Palestina. Nomor 3. Supaya Anda tidak tumbang dengan duri kecil. Isin. Ujiannya baru sedikit kok wes ngersolo. Nomor 3. Bandingkan ujian dengan karunia yang Allah beri. Bandingkan apa? Ujian dengan apa? Karunia yang Allah beri. Kalau ditimbang, jujur, akeh senengi apa akeh nangisi? Jujur. Supaya panjenengan gak ngalem, kok aku terus ya Allah. Dosaku apa? Loh, wakeh. Ndak usah takon, loh, panjenengan gak ngerti dosane panjenengan apa iku lho wis dosa. Dosaku apa? Loh, kalau tanya dosa sing endi sing garai aku koyo ngene, pantes. Tapi kalau tanya dosa apa? Loh, gak sadar. Lho sampean rasan-rasan niku lho dosa. Tuku kok bahasa Jawa terus. Ada bakul etek lewat. Metu gawe daster, tapi dasterin ndek. Ndukure lucu ibu-ibu ini. Jilbaban ndukur rombo. Tapi dasterin sak betis. Dasterin ndek kentol. Terus melayu, goyang kabeh ngarep goyang, buri goyang. Ini belum lengkap persenjataan, wis metu. Daster tok. Ini kalau katanya Gus Ikdam, wonge ngono iku ya teko. Ada orang yang model begitu. Dorong lengkap. Gempa bumi 40 skala liter. Sampai tukang meli jone keweden. Melayu. Panjenengan kok ketawanya bahagia sekali. Apa ya pengalaman panjenengan? Nah sudah. Saya mau ngomong apa sampai lupa saya. Nah, terus tanya, dosa apa kok kayak ngene lho? Metu teko omah jilbabe gak rapi, dastere gak jangkep, itu dosa. Nggih napa mboten? Untuk perempuan nun sewu. Betis ke bawah, aurat napa sanes? Lah terus kalau pakai daster cingkrang, terus jilbabe ndukure wombo, itu dosa apa ndak? Nyapu sore-sore,
Latar, nyapu latar. Sekarang tak terus kita menggaris dusun. Itu hati-hati, Bu. Nah, maka cara yang ketiga, ingat, bandingkan apa? Karunia yang Allah beri dengan ujian yang Allah berikan. Kira-kira besar mana? Tak ceritani. Panjenengan tahu Urwah bin Zubair bin Awam. Putranya Zubair bin Awam. Putranya Asma binti Abi Bakar. Jadi Zubair nikah dengan Asma. Zubair satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa istrinya Zubair? Putrinya Abu Bakar, namanya Asma. Nikah, punya anak, salah satunya namanya Urwah. Namanya siapa? Angel ilat Jawa angelnya. Nah, Urwah. Ain ra wa ta Urwah. Namanya siapa? Korwah. Ain Urwah. Ya wis terserah ngurwah nggih betul apa-apa. Sudah. Wis gak penting lah apalah arti sebuah nama. Urwah ini, Bu, kakinya sakit. Kalau di Arab ada di padang pasir itu kalau orang jalan, Bu, kalau enggak pakai alas kaki itu ada semacam ulat kecil yang bisa masuk. Kalau dia sudah masuk, itu bikin daerah sekitar kulitnya itu membusuk. Nanti naik. Gampangannya kalau bahasa panjenengan seperti orang kena penyakit diabetes. Semoga Allah menyelamatkan kita. Amin. Itu kan kalau sudah ada kulit yang membusuk, nyebar apa enggak? Nyebar. Diobati kan susah. Karena apa? Orang kalau kena sakit diabetes basah, itu kalau luka susah kering. Maka biasanya naik. Bagaimana solusinya? Dipotong. Sudah. Singkat cerita, Urwah kakinya dipotong. Dengan cerita yang heroik, dowo cerita ini, bukan ini tempatnya. Setelah kakinya dipotong selesai, Urwah tanya, mana potongannya tadi? Dipotong sebatas lutut. Dikasih sama dokternya, kakinya bu, astagfirullah. Diangkat. Terus Urwah bilang apa? Ya Allah, saksikan ini kaki yang tidak pernah melangkah ke tempat yang engkau murkai. Ini kaki ya Allah, mulai aku ingat bisa berjalan, sampai hari ini diputus, diamputasi, senantiasa melangkah untuk keridhoanmu ya Allah. Terus Urwah ngomong apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya kalau cerita ini langsung segala puji bagi Allah. A'taitani arba'ata a'dha wa akhadta minni 'adwa. Matur suwun Gusti Allah, panjenengan ngasih untuk saya 4, panjenengan ambil cuma 1. Dikasih tangan 2, kaki 2, cuma diambil kaki itu pun cuma. Coba bandingkan karunia dengan ujian. Besar mana? Besar karunianya. Terus setelah kakinya selesai diamputasi, Urwah berterima kasih sama Allah. Dikei papat, dicukuk siji. Ndak lama datang berita, Urwah, anakmu jatuh dari atap, duk kepalanya di bawah, meninggal dunia. Apa kata Urwah? Alhamdulillah. A'taitani arba'ata abna wa akhadta minni ibna. Matur suwun ya Allah, terima kasih. Engkau kasih anak 4, yang diambil cuma. Terus Urwah mengatakan apa? Alhamdulillah yang menjadikan anakku pahala untukku. Maksudnya apa? Kalau anaknya yang meninggal duluan, bapaknya sabar, dapat pahala enggak? Dapat. Maka kata Urwah, segala puji bagi Allah yang menjadikan anakku pahala untuk kesabaranku. Coba Bu. Jadi bandingkan nikmat dengan apa? Karunia. Nabi Muhammad coba bersyukurnya Bu, sholat tahajud sampai kakinya apa? Rumah panjenengan dibanding rumahnya Nabi Muhammad besar mana? Ayo, besar mana? Tahu rumahnya Nabi Muhammad lebar dan panjangnya berapa? Lebarnya 6, panjangnya 8.
Kamar 1, ruang tamu 1, selesai. Lebar berapa? 6, panjang 8. Ukuran berapa berarti? Tipe berapa ini? 6 kali 8 berapa? Alah, matematikanya elek kabeh. Mosok sama kayak saya. Saya matematika SD itu nilainya mesti telur mata sapi terus. Sampai guru matematika saya sekarang kan jadi murid saya di Kasembon, Pak Amri namanya. Itu kalau ngasih saya nilai 0, gak terima 0 Pak, digambari Bu. Enek meripate, enek irungi, enek lambene. Terus dikasihkan itu nilai, mbek dicetol pupu saya. Nyut. Sekarang jadi murid, selamat gak tak bales. Wong saya baik hati kan. Nah sudah, maka lihat Bu, ini rumahnya Nabi Muhammad 6 kali 8. Itu pun terbuat dari apa? Yang separuh tanah, separuh ke atas daun. Kalau bahasa panjenengan gedek. Yang atapnya itu kalau orang dewasa masuk iso dicekel, gak dukur, endek. Tapi syukurnya sampai tahajud kakinya. Panjenengan sama Nabi Muhammad rumahnya besar mana? Bu Arlis, besar mana? Oh, ini bukan cuma besar. Suaminya punya rumah, beliau punya rumah. Loh ya apa? Tidak bersyukur. Sampai sholat tahajud sikile gak abuh, kufur nikmat. Itu Nabi Muhammad. Kenapa? Dari rumah yang kecil tadi itu kan ujian. Tapi Nabi Muhammad bandingkan dengan nikmatnya. Nikmatnya apa? Dijadikan Nabi, dijamin masuk surga, selamat dari api. Maka ujian kecil gak keroso. Panjenengan juga gitu Bu. Maka jangan senantiasa fokus pada ujiannya. Fokusnya pada apa? Nikmat yang Allah beri. Maka ingat nomor 1, la yukallifullahu nafsan illa, ojo ngalem. Ketika ujiannya besar, yakin kemampuan kita oleh Allah diberi juga besar. Nomor 2, banyak orang yang ujiannya lebih berat dibanding panjenengan. Cuma orangnya nutup panjenengan Kenapa sih kok dibilang ember? Mangap terus loh. Mangap toh, cerita. Telusupen lo cerita. Telusupen cerita panjenengan tahu kemarin saya di Masjid Namira. Itu ada tikus liwat. Tak gedak pakai kaki saya. Dek, tak gituin. Panjenengan tahu pas di bawah kaki saya dom bundel jilbab ibu-ibu. Mancep sak dawan-dawan. Sisa bunderane tok. Itu saya ndelok tikus tambah mangkel. Gara-gara kon sikilku nek. Terus mangkel sama siapa? Ibu-ibu sing gua dom bundel sak karepe dhewe itu loh. Apalagi istri saya, astagfirullah. Dek kursi mobil dom bundel, dek kasur dom bundel. Lah ini kalau pas saya longgo moro-moro mancep di sini ya abad. Ibu-ibu hati-hati Bu ya. Dom bundel panjenengan itu ngalang-alai rudalnya Israel itu. Itu saya Bu ceramah di Namira gak iso fokus ceko. Loh, dom bundel tahu kan? Sing rodok kandel dawa itu. Itu mancep full. Sisa puntelan tok itu loh. Mau lihat ah? Mau lihat? Itu mancep pas. Cuk! Saya mikir tikus. Selain iling tikus, saya iling mukanya ibu-ibu sing dombudul dekek. Terus disopo koncone, "Mbak, ayo." Roto. Dan itu saya jadi korbannya itu. Mana orangnya? Sudah. Bukan Anda yang ujiannya paling berat. Banyak orang diuji. Tapi orangnya sabar, panjenengan ngalem. Nomor 3. Bandingkan antara ujian dengan karunia. Insya Allah lebih besar karunianya. Berumah tangga itu loh Bu. Senengi luwe akeh timbang susahe. Nggih napa mboten? Yo adalah 1-2 yang saya Ustadz mulai akad nikah sampai anak 4 tidak pernah bahagia. Anak berapa? Anak 4 tidak pernah bahagia. Anak berapa? 4. Itu bikin anaknya download apa ya apa? Bahasamu gak tahu bahagia itu loh Nduk. Lo terus waktu bikin anak itu ya apa?
Nggak usah lebay, nggak usah lebay. Fokus. Terakhir yang keempat. Perhatikan. Tidaklah Allah turunkan ujian, tidaklah Allah turunkan dalam tanda kutip mungkin bisa bersifat musibah kecuali untuk hikmah. Kecuali untuk apa? Hikmah. Angkat tangan. Yang bisa sholat tahajud sampai nangis, angkat tangan. Yang pernah. Pernah? Waktu suami tidak pulang berapa bulan? Hah? Apa? Momennya kok bisa sampai nangis itu karena apa? Coba jujur. Yang lain diam dulu. Ini penting ini. Jarang-jarang lo ibu-ibu iso nangis. Teringat dosa. Semua orang punya dosa tapi gak iso nangis ibu. Panjenengan mesti ada momen lain ini apa? Diboikot mertua. Ditagih utang belum punya duit. Suami tidak pulang. Disentak suami. Ketemon, disentak suami. Berarti itu kan ujian, Bu. Tapi dengan ujian disentak suami bisa merasakan akhirnya tahajud sampai coba suami ngelus, "Dek, gelem mas-masan pora? Mas Joko, Mas Putra, Mas David." Nggak mungkin tahajud sampai nangis. Kadang-kadang subuh lewat. Tapi kalau pas ada masalah berat, ngerti tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali akhirnya apa? Sholat. Allah, jangankan sholat, saya wudhu loh nangis. Sampai ndak tahu ini banyu wudhu, banyu moto ndak tahu. Panjenengan hati-hati keselak. Panjenengan kalau minum hati-hati keselak. Teman saya Bu naik mobil sama saya. Waktu itu dari Jogja mau ke Jakarta atau mampir Batur saya lupa. Tapi udan. Terus muncul satu quote menarik. Apa itu? Udan, mendungin di njobo kok udane di moto. Mendungi di njobo, udane kok di. Nah, itu kan orang-orang kalau lagi mendung itu kan lebay. Mengingatkanku pada masa lalu. Terus mulai rintik-rintik, syahdu. Terus alah lebay. Nggak usah ngono-ngonoan. Kita fokus urusan akhirat, nggih. Nah, maka poin yang keempat, ingat Bu, jangan gampang patah dengan ujian. Karena setiap ujian yang datang, ujian itu pasti ada hikmahnya. Contoh, diuji ndak punya uang, belas gak duwe duit. Hikmahnya terkadang apa Bu? Wis sarapan yo gak enek, gawe tuku jajan yo ora duwe duit, wis aku tak poso. Ada hikmahnya ndak? Ada. Ketika Anda dikecewakan oleh manusia, uang sing bendino kumpul panjenengan, susah seneng bareng, ternyata Anda dikecewakan sama dia. Loro hati mboten? Sakit hati ndak? Apa hikmahnya? Panjenengan ngerti yang tidak mengecewakan hanya Allah. Apalagi suami nikah lagi, wes ada hikmahnya. Apa? Kok enggak ono yang ini ya? Kalau kadang suami nikah lagi hikmahnya kayak enggak ketemu itu. Ada hikmahnya enggak Bu? Enggak punya uang, hikmahnya puasa. Disakiti orang, hikmahnya ngerti Allah tidak mungkin mengecewakan. Kalau manusia pasti bikin kecewa. Suami nikah lagi, ikhlas, mau dicoba? Mau dicoba? Ayo. Hikmahnya apa? Ada waktu luang Bu. Suami panjenengan kalau istrinya 2, kan telung dino. Ya Bat? Muli rono telung dino dek gini. Nah, ketika telung dino suami mulih rono, panjenengan di rumah ngapain? Fokus ibadah. Ada hikmahnya ndak?
Bismillah sudah. Lu kok meneng kabeh? Nah, maka ingat, poin yang keempat Bu, tidak mungkin ada musibah kecuali pasti mengandung hikmah. Berarti jangan Anda terlalu sibuk mikir musibahnya, tapi coba dipikir ini buat saya hikmahnya apa. Panjenengan moro-moro bangkrut, tenang aja. Allah ngelatih biar panjenengan tidak sombong. Panjenengan tiba-tiba sakit, panjenengan tahu hikmahnya sakit apa? Menggugurkan dosa. Doanya orang yang sakit oleh Allah padahal ujiannya apa? Terus apa lagi coba? Ujian. Pokok semua ujian pasti mengandung hikmah. Nah, maka ibu-ibu sekalian, jangan panjenengan itu patah hanya gara-gara duri yang kecil. Poinnya ada berapa? 4. Nomor 1, kalau ada ujian, pasti kemampuan yang Allah beri sesuai dengan kadar ujiannya. Nomor 2, panjenengan bukan satu-satunya orang yang diuji. Bahkan ujian panjenengan bukan yang paling besar. Banyak orang diuji dengan ujian lebih besar, tapi mereka mampu sabar. Gampangannya apa? Lihat saudara kita di Palestina. Nomor 3, ingat, apa yang nomor 3 tadi? Bandingkan antara ujiannya dengan apa yang Allah berikan sebagai karunia. Luwe akeh guyune timbang nangisi, luwe akeh warege timbang luwene, luwe akeh senenge timbang sedihe. Iya apa ndak? Maka jangan kufur nih. Itulah kalau sudah sepuh, kalau kumpul sesama sepuh, ceritanya apa? Penyakit tok. Mbak, sampai lek tangi turu piye, Mbak? Waduh, yo bangkean iki, wah kau wemeng, sampai mek kemeng tok. Aku sak untu-untu, Mbak. Aku iki lek tangi turu malah bingung, untuku ndek endi ki, Mang? Sampai lumayan, Mbak, bangkean tapi lek gak ucul lah, aku untu lali ya, Mbak. Lah kok Mbak ndek pawon digawa tikus? Kejadian apa ndak? Oh no, untune digondol tikus. Ada yang digondol kucing barang kok ya. Yang terakhir, yang keempat, setiap ujian pasti mengandung hikmah. Maka jangan terlalu fokus dengan ujiannya, tapi coba digali hikmahnya apa. Saya tak cerita nih kisah penutup. Wes, selesai. Ini mobil SDO yang warna hitam itu pernah saya pinjem untuk nganter mantenan keluarga di Jakarta. Ya kan? Sudah. Ketika itu bawa 2 mobil, mobil putih dan mobil hitam. Mobil putih itu bannya yang depan tipis, yang belakang ban baru. Saya telepon kakak saya, "Dang, motor putih bane walien, ngarep dekek mburi, mburi dekek ngarep." Karena yang penting mobil itu apa? Ban depannya. Nah, karena kalau yang pecah depan oleng, Bu. Kakak saya salah paham. Yang dipindah mobil hitam, ban ngarep dekek mburi, mburi dekek ngarep. Subhanallah. Jalan, sudah berangkat. Ternyata apa? Mobil hitam ban belakangnya meledak. Kenapa? Karena ternyata awalnya ban yang di depan tadi ono bolongi. Mas Dian juga cerita ngono. Itu lek ono apa-apa kan umi saya di dalam itu. Ngawur ini. Sudah, itu ban depannya, Bu, ono cuil, bekas kena trotoar, cuil. Dan itu sama kakak saya karena salah instruksi, bukan instruksinya, salah ngerungok nih, maka yang depan dipindah belakang. Setelah saya dengar, Bu, oh, terus mobilnya pulang. Saya lihat, mobil putih kok ban ngarep tetap tipis, ban buri kandel. Dan kan tak kokon ngwalik. Dia bilang apa? Loh, jarimu sing ireng. Entah saya salah ngomong atau dia salah dengar. Tapi akhirnya saya bersyukur, Bu. Coba sing ireng gak diwalik ke belakang, maka yang meledak ban ngarep. Kalau yang meledak ban ngarep, itu mobil pasti mencelat. Saya pikir ini loh, salah ngerungokne instruksi atau salah memberi instruksi yang awalnya itu kesalahan, tapi ternyata dibaliknya mengandung
hikmah. Dan kalau mau cerita yang lain ya akeh kan. Yang paling umum diceritakan apa? Ketinggalan pesawat, ngamuk. Ya apa sih ini? Lah nyetir gak iso banter iki bojoku goblok iki mang. Wae tangi gak digugah-gugah sampai ketinggalan pesawat. Ndak lama dengar berita apa? Terus walade matur suwun gak digugah. Halah, mange diwara goblok-goblok. Saiki matur. Nah, makanya kalau sedang terjadi musibah jangan kecepatan sabar dulu. Baik Ibu-ibu sekalian, kita tutup dengan berdoa bersama. Semoga pengajian kita mendatangkan manfaat dunia sampai akhirat. Apa yang kita pelajari menjadi pahala, menjadi berkah dan menjadi bekal kehidupan kita dunia sampai akhirat. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma ya rabbana a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin al kufra wal kafirin. A'da'aka a'da'ana a'da'ad din. Allahumma adhillal yahudal ghasibin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansurhum ala aduwihim. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin. Allahumma aktub lahumun nasra wat tamkin. Allahumma anzil alaihim an-nasra wal junuda minka ya rabbal alamin. Allahumma ya qawiyyu ya matin. Allahumma a'idal masjidil aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma ahlikil yahuda al-ghasibin. Allahumma zalzilhum zilzalan 'azima wa dammirhum tadmira ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada ucapan yang kurang sopan, ada kalimat-kalimat yang menjadikan panjenengan tidak nyaman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.